Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat-sahabat layar Kang Didi yang berbahagia, kembali pada malam hari ini kita belajar tentang ilmu tauhid, belajar ma'rifat atau mengenal, mengetahui Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat semua pada malam hari ini senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan selalu oleh Allah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu puasanya, kemudian sholat tarawihnya, sholat sunnah yang lainnya, dan mudah-mudahan menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan nanti kita bisa melaksanakan i'tikaf lebih intensif di masjid-masjid kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah kita senantiasa eksis selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat para pemirsa layar Kang Didi yang berbahagia, di pertemuan yang lalu, pada video-video yang lalu, kita sudah membahas tentang ma'rifat dan tauhid. Kemarin telah disampaikan bahwa cara yang memadai untuk mengenal Allah, untuk mengetahui Allah, itu adalah dengan ma'rifat. Ada beberapa juga cara yang tidak memadai, yang seperti sudah disebutkan beberapa hari yang lalu dalam channel ini. Kemudian juga kita sudah membahas tentang tauhid, yang mana tauhid sudah kita fahami bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang keteguhan hati atau i'tiqad. I'tiqad, keyakinan hati, keteguhan hati untuk mengimani atau mempercayai semua rukun iman. Kemarin sudah disebutkan amantu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, kepada hari akhir, dan wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan yakin kepada ketentuan Allah yang baik atau yang buruk, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ilmu tauhid dan didasari dengan dalil-dalil yang kuat. Itu kemarin sudah kita bahas pada video yang lalu tentang definisi ilmu tauhid. Juga kita sudah bahas di pertemuan yang lalu tentang hukum mempelajarinya. Sebagai umat Islam yang sudah baligh, yang sudah berakal, maka hukumnya adalah fardhu ain. Mudah-mudahan masih menyimak semuanya. Hukum mempelajari ilmu tauhid ini adalah fardhu ain. Artinya kewajiban yang mesti tiba kepada individu atau masing-masing orang Islam itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini mari bersama-sama kita lanjutkan materi kita yaitu tentang mempelajari ilmu tauhid. Bagaimana cara kita mempelajari ilmu tauhid? Para ulama membagi cara kita mempelajari ilmu tauhid ini, ya. Jadi ada 3 cara yang dijelaskan oleh para ulama cara orang mempelajari ilmu tauhid. Pertama, ada yang namanya cara ijmali. Cara ijmali itu simpelnya atau ringkasnya adalah cara yang singkat, cara yang simple, cara yang singkat untuk seseorang mempelajari ilmu tauhid. Seperti apa yang disebut dengan ijmali itu? Jadi dia mengetahui tentang sifat-sifat Allah, tentang sifat-sifat Tuhan, tentang mengenal dan memahami rasul-rasulnya,
didasari dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti itu, tapi memahami, mengenal walaupun dengan dalil-dalil atau bukti-bukti hanya secukupnya saja. Jadi tidak terperinci. Seperti misalkan dia mempelajari cara ijmali ini bahwa Allah itu adanya Allah, ya, tanda adanya Allah, adanya alam ini. Nah, sampai di situ berarti dia baru mempelajari ilmu tauhid secara ijmali saja, dan dalil-dalil yang lain yang bisa dijelaskan olehnya, karena keterbatasannya atau pemahaman cara dia mengetahuinya hanya sekedar saja atau secukupnya. Ini yang disebut dengan ijmali. Nah, cara ijmali ini fardu ain hukumnya. Jadi seorang muslim semuanya itu minimal itu wajib pada dirinya mempelajari ilmu tauhid secara ijmali. Sekedar untuk dia meyakini bahwa Tuhan itu ada, kemudian dalilnya adalah sesuatu yang bisa meyakinkan dirinya bahwa Tuhan itu ada. Cukup sampai di situ berarti dia sudah gugur kewajibannya sebagai umat muslim mempelajari ilmu tauhid. Ini cara yang pertama, cara ijmali. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan difahami ya. Pemaparan yang simpel ini mudah-mudahan bisa difahami bahwa cara ijmali ini harus ada pada setiap individu, karena hukumnya adalah fardu ain. Dia mengetahui tentang Tuhan, mengetahui tentang Rasul-Rasulnya hanya secukupnya saja, tidak secara terperinci. Kemudian yang kedua, ada cara tafsili. Kalau tadi ijmali, sekarang tafsili. Nah, tafsili ini artinya terperinci. Jadi seseorang itu mempelajari, mengetahui, mengenal tentang sifat-sifat Tuhan dan Rasul-Rasulnya, kemudian dilengkapi dengan dalil-dalil yang lengkap, tafsili, ya, terperinci, baik menurut nakli ataupun menurut akli. Dia memahami dalilnya itu, bisa menyampaikan, berargumen dalilnya itu bisa dengan nakli, Al-Quran, hadis, atau dengan akli, dengan akalnya. Kalau yang tadi kan dengan akal saja, dia bisa memahami bahwa Tuhan itu ada, adanya Tuhan, tandanya adalah adanya ciptaannya, adanya alam semesta. Ini adalah akli. Ya, kalau yang tafsiri tidak hanya akli, dia juga bisa memahami atau menyampaikan dalil dan naklinya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, orang yang demikian ini termasuk orang yang dianggap cerdik untuk memahami ilmu tauhid ini. Oleh sebab itu, kepada orang yang mempelajari secara tafsir ini diwajibkan menjaga dan membela umat yang ada di sekitarnya atau di lingkungannya dari hasutan-hasutan terhadap akidah, atau dari pihak-pihak lain yang berusaha untuk membelokkan, ya, memurtadkan akidah Islam, atau untuk menghancurkan akidah Islam dan keimanan orang-orang muslim selama berinteraksi dengan manusia yang lain atau orang-orang yang berlain agama. Agar apa? Agar umat yang ada di sekitarnya, masyarakat yang ada di sekitarnya, dengan pemahaman yang dia miliki, dalil nakli, dalil akli, ini masyarakat yang awam bisa terjaga karena ada dirinya yang bisa menjelaskan kepada mereka di masyarakat. Nah, untuk yang bisa memahami atau menguasai ilmu tauhid secara tafsir ini, hukumnya fardu kifayah. Jadi setiap kampung itu harus ada minimal satu orang yang bisa menjelaskan tentang ilmu tauhid, baik secara dalil nakli atau dalil akli, menjelaskan tentang Tuhan, ya, tentang sifat-sifat Tuhan, tentang sifat-sifat Rasul-Rasulnya, baik secara dalil nakli ataupun akli dalam menjelaskannya. Maka orang yang memiliki kemampuan itu, nakli dan aklinya ini, dia hukumnya adalah fardu kifayah.
Artinya harus ada di dalam satu kampung itu orang yang faham, bisa menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, Rasul-Rasulnya, ya, kemudian didasarkan dengan dalil-dalil akli dan dalil nakli sesuai dengan Quran dan hadis. Itu yang kedua, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang ketiga, ada lagi yang namanya cara mempelajari atau mengenal Tuhan dengan cara taklidi. Taklidi itu kalau bahasa kitanya menyandarkan pada pendapat orang lain. Ya, jadi ikut. Dia bisa mengetahui, bisa meyakini dengan menyandarkan kepada pendapat orang lain. Nah, ini namanya taklidi. Bukan dari pencarian dia atau kesungguhan dia untuk mengenal, mencari dalil nakli, dalil akli, tapi dia hanya mengikuti para pendapat para orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang lain. Nah, ini adalah cara yang ketiga, cara taklidi, ya. Jadi menyandarkan pada pendapat orang lain. Padahal ini diantara ulama-ulama usuluddin berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, cara taklidi ini tidak memadai, artinya tidak cukup untuk digunakan sebagai cara mengenal atau mengetahui Tuhan. Ya, pertama nih, tidak memadai. Kenapa? Karena mempelajari ilmu tauhid ini akan berhubungan dengan masalah keimanan, dengan masalah keyakinan seseorang. Maka pada akhirnya keimanannya pun nantinya akan bertaklid pula, begitu. Jadi kalau misalnya dia memakai cara taklidi, khawatir nanti keimanannya hanya ikut-ikutan, bukan betul-betul pencapaiannya seperti yang tafsir tadi, tapi ikut-ikutan. Makanya pertama, menurut para ulama ini tidak memadai atau tidak mencukupi untuk dijadikan cara mengenal Tuhan. Yang kedua, bisa cara taklidi ini cukup atau memadai asalkan ada 3 syarat. Yang pertama, orang yang dijadikan rujukan atau orang yang dijadikan taklid atau orang yang diikutinya adalah orang yang dianggap telah memiliki ilmu tauhid yang cukup dalam. Jadi kita sebagai orang awam misalkan ingin mencari, mengenal Tuhan, kita boleh dengan cara taklidi ini, asalkan mencari gurunya atau orang yang bisa menyampaikannya itu adalah orang yang betul-betul telah mendalami ilmu tauhid itu. Memadai baru cara taklid ini. Yang kedua, orang yang bertaklid itu harus istiqomah, teguh pendirian, dan harus menanamkan niat yang sungguh-sungguh dalam hati akan terus mempelajari ilmu tauhid di kemudian harinya. Ini syarat yang kedua. Jadi harus istiqomah orang ini. Ya, kalau misalnya orang yang kita taklidinya atau orang yang kita ikutinya tidak istiqomah, bagaimana dengan kita yang ikutinya? Bagaimana dengan kita orang yang mengikutinya? Kalau seandainya orang yang kita ikutinya tidak istiqomah, ya, di depannya nanti kalau dia goyang keimanannya, kita pasti akan goyang karena kita bersandar pada dirinya. Maka syaratnya yang kedua ini adalah dia harus istiqomah dalam pemahaman ketauhidannya. Dan yang ketiga, orang yang bertaklid, orang yang mengikutinya tidak mampu lagi mempelajari ilmu tauhid yang disertai dengan bukti atau dalil karena telah udur. Ya, jadi kalau dia memang sudah udur dalam artian sudah sulit untuk memahami pelajaran atau materi-materi tentang ilmu tauhid, misalkan dia harus menghafal atau memahami dalil nakli, dalil akli, gitu ya. Dalil nakli Al-Quran hadisnya begitu, dalil-dalil secara terperincinya sulit dia untuk memahami karena keterbatasan kesehatan dari sisi akalnya, maka ini diperbolehkan untuk taklid. Tapi kalau orang yang sehat, yang akalnya masih waras, masih cerdas, masih mudah untuk menangkap informasi atau ilmu dan sebagainya, ini sebetulnya masih belum dibolehkan karena masih kurang syaratnya. Dia masih bisa untuk memahami Al-Quran dan hadis, ya, dan juga mempelajari langsung dari guru-gurunya untuk bisa menjelaskan ketauhidan ini
menurut Al-Quran dan hadis. Jadi inilah 3 cara dalam mempelajari ilmu tauhid. Ada secara ijmali, ya, ringkas secukupnya, dan ini hukumnya fardu ain. Ada tafsili terperinci, dia memahami dalil nakli atau yaitu Quran hadis dan dalil akli secara akal. Ini adalah hukumnya fardu kifayah, tidak mesti semuanya bisa, akan tetapi harus ada di kampung minimal 1 orang yang bisa memahami itu. Dan yang ketiga adalah cara taklidi, yaitu ikut-ikutan, ikut ya, tapi dengan syarat 3 tadi. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, bagaimana cara kita untuk mempelajari ilmu tauhid agar kedepannya materi-materi tentang tauhid yang akan kita pelajari selanjutnya ini bisa mudah difahami dengan kita memahami hal-hal dasar terlebih dahulu tentang pembelajaran ilmu tauhid ini. Mudah-mudahan penyampaian kali ini bisa difahami oleh sahabat-sahabat sekalian untuk mempelajari ilmu tauhid. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.